orang tertimpa musibah antara dia diampuni, diangkat derajat, atau disiapkan pahala. Kalau kita cermati, kenapa punya problem mental, kenapa dia terpuruk sekali, kemana dia ngedon, kenapa? Ya, itu semuanya apa? Permasalahannya adalah tidak pernah menghadirkan renungannya orang cerdas. Maka orang cerdas dengan imannya, orang cerdas dengan Allah, orang cerdas yang sesungguhnya itu susah kena permasalahan-permasalahan mental. Dan itu ada hubungannya dengan hati. Hati mempengaruhi mentalnya. Sehingga ada orang ngedon, stres, seolah-olah kiamat dunia gara-gara urusannya tidak terpenuhi. Sehingga ada satu catatan penting, urusan membersihkan hati adalah judul besar yang harus kita hadirkan dari pembahasan kita dari awal akhir. Kalau tidak kita kunci dengan pemahaman makna ini, maka semuanya akan sia-sia. Apa itu? Yang diuji dengan depresi, permasalahan-permasalahan yang menimpanya. Stres, keadaan-keadaan menjadikan wah terpuruk, bunda, masya Allah, seperti dunia sempit sekali, nggak ada solusi seolah-olah. Malam inilah solusinya. Husnudzan billah, berprasangka baik kepada Allah yang maha kuasa, yang memberi surga, yang memberikan solusi kepada semua hambanya, yang jika berjanji tidak pernah ingkar janji. Kalau kuat imannya kepada Allah dan husnudzannya, prasangka baiknya kepada Allah kuat, kira-kira problem mental apa yang akan bisa mengganggunya? Permasalahan apa kira-kira? Jadi permasalahannya di sini, maka bisa saja disimpulkan ini kekeroposan iman itu menjadikan orang itu lemah, gampang kena, kayak kekebalan dirinya sudah nggak ada. Keropos, dikit-dikit masalah, dikit-dikit masalah, dikit masalah. Lo ngiri, dengki itu kan sebetulnya kan dia husnudzannya kepada Allah nggak ada. Justru kalau orang ngiri sama seseorang itu sebetulnya yang gede prasangka buruknya kepada Allah. Seolah mengatakan, ya Allah engkau salah, kenapa kau kasih rizki dia, saya tidak. Itu kan kurang ajar pada Allah. Makanya segala penyakit-penyakit hati tadi juga urusannya dengan prasangka buruk kepada Allah. Maka hari ini kita akan benahi diri kita. Kita akan menjadi kuat dengan zat yang maha kuat. Sehingga kebal kita, nggak akan mudah terguncangkan dengan permasalahan yang ada saat ini. Ekonomi, pergaulan, pokoknya apa saja. Maka kita menjadi kuat. Husnudzan kepada Allah, husnudzan billah. Dan Allah sudah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung bagaimana hambaku punya prasangka kepadaku. Fal yadun masya, tergantung menduga apa kepadaku. Menduga jelek, dapat jelek. Tapi kalau menduga bahwasanya dia akan mendapatkan kebaikan dari Allah, maka dia akan mendapatkannya. Ayo kita merenung sejenak agar kita pulang menjadi orang kuat, tidak dikit-dikit gampang ngedon, depresi, punya masalah semuanya. Kita punya Allah Subhanahu wa taala. Prasangka baik kepada Allah lebih khusus lagi. Ini secara umum kita membangun prasangka baik kepada Allah. Cuman namanya prasangka baik kepada Allah itu bukan misalnya ini, wah Allah kan maha pengampun, ya sudahlah nggak usah banyak dosa. Itu pasti bukan paham prasangka baik. Prasangka baik kepada Allah itu gambarnya begini deh. Anda seorang pebisnis punya prasangka bahwasanya di situ tuh adalah tempat prospektif untuk jualan. Coba Anda yang berprasangka baik, jualan atau tidak? Ya jualan, bukan prasangka baik. Lah ini bodoh dia. Orang prasangka baik kok diam saja. Sebagai contoh, ini kayak pasar bagus ini, buat jualan cakep nih, prasangka baik. Lalu dia apa? Karena dia seorang pebisnis hebat, dagang di situ. Lah prasangka baik kepada Allah kok nganggur ongkang-ongkang? Ini nggak prasangka dia. Jangan di rumah. Ini kadang orang, ya prasangka kan Allah maha pengampun, tenang aja. Allah kan, nah ini bukan prasangka baik. Gambarannya kayak tadi itu sederhananya. Prasangka baik, saya lagi cari ikan, saya menduga kayaknya di putaran air ini ada ikannya banyak. Saya ceburkan jaring. Kalau prasangka, wah prasangka baik, sini banyak ikannya. Ente nggak mancing, nggak ambil, prasangka baik. Ya bodoh dia. Loh, prasangka baik itu seperti apa yang dimaksud? Loh, prasangka kok? Itu bukan prasangka. Nggak kira punya prasangka. Kayaknya prasangka baik kepada Allah yang pengampun. Sudahlah banyak dosa saja nggak apa-apa. Loh, dia nggak percaya, nggak yakin, bahkan mungkin keyakinannya keropos kepada Allah. Kalau katanya prasangka baik tapi ongkang-ongkang, paham ini, cerdas ini, memahami makna prasangka baik. Di dalam berprasangka baik kepada Allah, yang pertama adalah mungkin yang selama ini bakal gampang menjadikan orang ngedon, depresi, frustasi dan seterusnya.
Ini ada hubungannya dengan masalah psikis. Prasangka baik kepada Allah di saat ditimpa ujian. Satu demi satu. Prasangka baik di saat ditimpa ujian, yang uji adalah Allah. Anak SD pun tahu kalau mau naik kelas pasti pakai ujian. Kalau diuji berarti tahun depan naik kelas, itu faham. Cuman kita yang gede pun kadang nggak paham. Urusan sekolah mulai ngerti, urusan dengan Allah. Kalau kita diuji oleh Allah, pada hakikatnya kita mau dinaikkan kelas. Cuman karena bodoh makanya dia nggak mau ujian. Makanya dia tetap saja kelas 1 terus nggak naik kelas. Ini kan anak yang tidak cerdas pas ujian lari. Kenapa ujian? Pusing saya ujian nggak mau. Ya sudah jangan ujian. Terus ya inti kelas 0 terus, kelas ndok terus. Kita ngalah. Kalau faham ujian itu adalah akan diangkat derajat, naik pangkat. Naik pangkatnya bukan di hadapan manusia, di hadapan Allah. Di hadapan Allah, ujian apapun. Sehingga ujian sakit, ujian ekonomi, kita percaya tidak dengan Allah. Kalau orang beriman akan aman. Makanya kita perlu bangun keimanan sehingga problem itu kecil. Apakah setiap orang fakir, kalau saya fakir gak punya duit, sengsara lalu masuk neraka? Entar dulu. Pada zaman Nabi ada orang setiap hari kelaparan karena begitu fakirnya, sampai dia adalah ngenger atau numpang tinggal di masjid karena begitu fakirnya dia, akan tapi menjadi manusia hebat setelah itu gara-gara kefakirannya. Abu Hurairah fakir, sangat fakir. Kalau ada orang masuk di depan pintu masjid itu bukan minta, nampak dia tampak fakir, barangkali ada yang mengasih sayanginya. Abu Bakar masuk, rupanya Sayyidina Abu Bakar belum paham. Kemudian Sayyidina Umar masuk, belum paham. Baginda Nabi masuk, Abu Hurairah, mukamu kayaknya kayak ini, kamu kelaparan. Lalu baginda Nabi memberi. Begitu sangat laparnya, sangat fakirnya Abu Hurairah, sampai dia termasuk imamnya Ashabus Suffah. Ashabus Suffah ini orang-orang fakir yang disiapkan Nabi untuk tinggal di tempat itu. Fakir, akan tapi dia manusia yang disanjung-sanjung sampai hari ini. Termasuk dia gara-gara kefakirannya nggak pergi kemana-mana, biarpun dia bersama Nabi dalam waktu singkat ternyata mengumpulkan ilmu Nabi. Bahkan beliau termasuk minal mukthirin fi riwayatil ahadithi, termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah berarti paling banyak dengar omongan sabda Nabi dan seterusnya. Kefakiran tidak menjadikan orang runtuh, kecuali orang yang imannya kropos. Sudah fakir maka runtuhlah dia. Sakit pun juga demikian. Memang kalau bicara tentang sakit, penyakit, dia sakit. Maka semakin sakit lagi di saat dia sakit, tidak punya prasangka baik kepada Allah. Sudah dia terpuruk ekonominya, tidak punya prasangka buruk kepada Allah. Maka itulah orang yang seperti jatuh ke timpa tangga. Seperti, padahal tidak. Kalau dia paham, dia tidak jatuh. Dia mau diangkat oleh Allah dengan ujian, tinggal dia paham atau tidak. Ujian semakin berat itu karena memang kelas tinggi. Ya paling ujian SD ya ringan pelajaran. Ujian semakin berat karena kelasnya tinggi. Kalau orang faham, setelah ini apakah ada orang yang frustasi gara-gara diuji Allah? Enggak, kalau dia faham. Sampai ini baginda Nabi menyebutkan, ajaban li amril mu'mini anna amrahu kulluhu khair. Mengherankan urusan orang beriman. Orang beriman itu mengherankan. Semua urusannya baik-baik saja. In asabatu sarra, kalau dia mendapatkan kebaikan, syakar, lalu dia bersyukur kepada Allah, kana khairan lahu, baik baginya, kan akan ditambah dengan syukurnya itu. Walin asabathu dharra, kalau mendapatkan musibah, ujian, bencana, sabar lalu dia bersabar, kana khairan lahu, maka itu lebih bagus baginya. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min, enggak terjadi kecuali bagi orang beriman. Kenapa? Dia faham betul bahasanya kisah hidup bukan hanya di dunia, akan tapi ada kisah panjang nanti di akhirat. Tidak ada sakit yang Allah timpakan kepada seorang hamba kecuali karena Allah telah siapkan pahala yang besar yang tidak bisa diraih oleh orang yang ibadah ribuan rakaat sekalipun. Dengan kesabarannya orang yang sakit, dengan kefakirannya, lalu dia sabar, Allah siapkan pahala yang banyak nanti di akhirat. Pahala di akhirat kayak apa sih? Nggak ada ukuran, nggak bisa diukur dengan dunia. Kalau dia menyadari makna ini, lihat. Kalau dia menyadari makna ini, maka bagi mereka sakit, ya dia merasa sakit, aduh, tapi hatinya tentram karena apa? Di balik sakit yang aku rasa ada pahala dari Allah. Di samping nanti dia tetap berusaha berobat, karena berusaha berobat juga ibadah lagi. Bukan berarti dia adalah tidak terima dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya dari penyakit, bukan. Akan tapi perintah Allah, berusaha untuk menjaga kehidupannya, berobat dan seterusnya. Sakitnya sudah mendapatkan pahala, berobatnya dapat pahala, apalagi tidak akan terjadi kecuali untuk orang yang beriman.
Sakit yang Allah timpakan karena Allah akan angkat derajatnya, Allah akan muliakan dia. Loh, kesadaran makna ini penting sekali. Sehingga tidak ada musibah yang Allah timpakan kecuali untuk kebaikan kepada dia. Ini perlu menghadirkan renungan. Jadi tidak selalu terpuruk, wah aku nggak disayang Allah ini. Justru disayang malahan. Kenapa? Karena surga, kemuliaan di hadapan Allah sangat mahal, sangat mahal. Ibaratnya seorang hamba ini disayang oleh Allah, disiapkan surga tinggi, tapi kok kurang ibadah, sudah kasih sakit saja biar dia nyampe ke sana. Makanya di saat mendapatkan musibah dan sebagainya, hadirkan renungan yang dalam. Bukan hanya mengeluh, marah kepada Allah, berarti tidak paham bahasanya. Di balik sakit ini ada pahala besar di hadapan Allah. Ilustrasinya beginilah, gambarannya begini keadaan nanti di akhirat. Dan memang ada riwayat yang menyebutkan seperti itu. Kami gambarkan segini. Nanti ada orang di surga, tiba-tiba mendapatkan pahala yang sangat besar. Dia kaget dengan pahalanya. Lalu bertanya, ini pahala apa ini kok banyak sekali? Seolah-olah semuanya itu soal ini pahala sholat, ini pahala wudhu, pahala ibadah, semuanya kelihatan. Ini kok banyak sekali apa? Dijawab, ini pahala kesabaranmu waktu kamu sakit 1 bulan waktu itu. Melihat begitu besarnya pahala, ini khusus orang beriman. Yang nggak beriman nggak akan bisa memahami makna ini. Di saat melihat pahala yang gede ini sangat besar, lalu seorang hamba berkata, kalau begitu, kenapa sakitku kok cuma sebulan? Kenapa sakitku kok hanya sebulan? Seandainya sepanjang hidupku sakit, alangkah gedenya pahalaku. Tapi kita di dunia nggak boleh minta sakit loh ya. Ini kisah di akhirat nanti. Artinya apa? Melihat begitu pahalanya, kesabarannya seperti itu, yang tidak bisa diraih dengan sujud, dengan ruku. Karena ada pahala. Sakit yang kita rasa ada nilai pahala di hadapan Allah. Maka husnudon kepada Allah di saat ditimpakan kepada musibah, bencana alam pun juga musibah. Makanya kalau memandang pun jangan memandang yang menyakitkan, pandang dengan prasangka baik kepada Allah. Sesungguhnya jika musibah Allah timpakan pada seorang hamba, kefakiran, bencana dan seterusnya, itu adalah karena Allah ingin beri 1 di antara 3. Ini merenung dulu masalah bencana. Belum nanti ada lagi masalah doa, masalah lain. 1 lebih 1. 1 di antara 3. Kalau Allah memberikan pada seorang hamba sakit, hei hamba yang sakit, hei hamba yang fakir, hei hamba yang dirundung kesusahan, dengar ini. Kesusahan, penyakit yang ditimpakan kepadanya ini 1 di antara 3, dan dua-duanya dirindu oleh hamba yang rindu surga. Yang pertama karena Allah ingin menghapus dosanya. Orang ini banyak dosa tapi kok istighfarnya kok nggak beneran nih. Dikasih sakit oleh Allah karena untuk menghapus dosanya. Sementara seksa di akhirat sangat pedih, nggak ada apa-apanya. Kalau seandainya ada orang sakit setiap hari, sakit ambil sakit apa yang paling menyakitkan saat ini di dunia? Sebutkan ada di dia. Sakit setiap hari, sakit, sakit. Tak taunya kalau seandainya nanti dia ngerasakan kelingkingnya dinyoskan ke neraka saja, dia akan berkata, ternyata sakitku di dunia nggak ada apa-apanya dibanding sakitnya ini. Artinya sakit di dunia itu dibanding siksa neraka sangat kecil, sangat remeh. Yang pertama musibah yang ditimpakan seorang hamba karena Allah ingin mengampuni dosanya. Dan ingat, dosa itu membawa kepada murka Allah, siksa di alam barzah. Mengerikan sekali siksa di alam barzah. Alam barzah belum lagi padang mahsyar yang mengerikan. Lalu nanti neraka jahanam yang panasnya panas-panas. Kalau orang dibakar di dunia setelah bakar mati, barangkali begitu, mati. Tapi di sana nggak ada yang mati, terus tersiksa, tersiksa, tersiksa. Kalau orang iman kepada Allah dan iman akan adanya neraka, maka di saat diuji dengan musibah baginya akan enteng. Kenapa? Mungkin inilah yang akan menjadi sebab aku tidak disiksa nanti di akhirat. Aku banyak dosa lalu dikasih sakit oleh Allah, dikasih musibah oleh Allah, bencana oleh Allah. Dia akan tenang. Karena apa? Oh, ini pengampunan dosaku. Yang kedua adalah, kalau bukan karena itu, atau bahkan bisa diampuni dosanya sekaligus, yang kedua adalah Allah ingin mengangkat derajat. Semula hanya surga di kelas bawah, tapi ingin masukkan surga tertinggi lagi, sampai bersama baginda Nabi SAW, surga. Yang ketiga adalah untuk disiapkan pahala yang sangat banyak, pahala yang besar di hadapan Allah. Sehingga para solehin itu kalau mendapatkan rasa sakit atau penyakit mengatakan ini syiarul awliya, syiarul solehin. Ini adalah, syiar itu adalah ciri khas kebesaran orang-orang yang dekat kepada Allah, adalah diuji. Sebab Allah itu kalau cinta kepada hambanya diuji. Makanya nabi-nabi yang paling agung, paling mulia, ujiannya paling gede.
Tapi di sisi lain kita harus paham, Anda tidak usah minta diuji oleh Allah. Takut tidak mampu, jangan sok, ya Allah kalau begitu biar saya seumur hidup saya sakit terus. Jangan ngomong gitu. Justru kita mintanya yang baik, sehat, afiat, banyak ibadah dan seterusnya. Jangan salah paham juga. Sok, ya Allah saya pengen sakit terus biar surga terima. Baru sakit sehari jerit-jerit Allah. Nah, kalau ngomong yang benar ya. Sebetulnya ngomongnya orang yang husnudzon sama tidak husnudzon kan. Kalau ada orang ngomong, ada orang nggak punya anak, tatonya kaya. Lalu dia ngomong gini, ya Allah, saya tidak punya anak tapi kau beri kekayaan. Mending punya anak melarat nggak apa-apa. Nah, ini bahasanya bukan orang kenal Allah dia. Nah kalau sama-sama dikabul, mestinya jangan ngomong gitu dong ya Allah. Seperti kau, ya Allah kau maha kuasa memberiku kekayaan, berikan padaku anak. Kan ngomong gitu. Maka ketahuilah di saat orang doanya begini, ya Allah, daripada kekayaan banyak nggak punya anak, mending punya anak nggak punya kekayaan. Dia sebenarnya protes pada Allah. Sebetulnya protes dia. Ayo kalau dikasih beneran gimana coba? Stres juga dia, ngomongnya ngomong tidak dikontrol dengan iman. Dia marah kepada Allah, ya Allah kenapa ya Allah? Maksudnya gitu dia marah. Tapi kalau dia punya iman, ya Allah, seperti kau mudahkan rizkiku, engkau maha kuasa memberikan rizki, engkau maha kuasa memberikan padaku anak. Seperti itu. Jadi jangan suka ngomong yang tidak baik deh. Kalau ngomong yang baik, Nabi Yusuf seorang nabi loh ya. Di saat diganggu oleh seorang wanita Imratul Aziz waktu itu, dia ngomong, penjara bagiku lebih aku senangi ya Allah. Masuk penjara beneran loh ya. Makanya coba ngomong, tidak ngomong begitu. Jadi kalau ngomong tuh yang baik, itu tanda husnudzon. Yang dia Allah mending begini daripada itu mending. Mati aja deh. Mati. Memang mati langsung selamat di alam barzah, jangan-jangan diseksa malahan. Gara-gara fakir nyungsep gak kuat, ya Allah mending mati saja ya Allah, biar saya tidak kena musibah, kena masalah. Ya Allah, dari saya tidak kuat mending mati. Kalau mati memang langsung ke surga. Ini sebenarnya orang nggak kenal Allah, orang depresi, frustasi. Ini karena kurang kuat keimanannya kepada Allah. Ini urusan musibah saja. Maka kalau ketiba musibah langsung olah hati. Dan memang berat dan tidak boleh kalau minta musibah. Jangan sok minta musibah, ya Allah saya pengen sakit, enggak, jangan. Di saat seandainya Allah berikan kepada kita ujian dengan bentuk penyakit, maka tata hati, tidak ada musibah yang Allah timpakan kecuali karena tadi Allah angkat derajat, Allah ampuni dosa, atau Allah siapkan pahala yang banyak nanti di akhirat. Tapi di sisi lain kan ada ujian, kekayaan kan juga ujian. Lolos enggak dia dengan kekayaannya? Jadi semua orang itu sebetulnya telah Allah beri tangga-tangga untuk naik pangkat, cuman orang itu paham atau tidak. Si fakir nyungsep dengan kesabarannya melampaui si kaya. Si kaya bersyukur adalah untuk melambung tinggi. Ini adalah babnya beda-beda. Sehingga makanya orang beriman itu baik semuanya kalau dia faham. Dia mudah bersyukur. Kalau seandainya diberi kekayaan, tidak akan dia lupa daratan sehingga berbuat sewenang-wenang. Dia justru mensyukuri, Allah beri kepadaku kekayaan, aku tidak ingin jadi orang kaya di dunia saja, aku harus kaya di akhirat. Maka apa yang dilakukan dia? Kebaikannya tidak bisa diduga-duga. Bahkan dia karena husnudzon kepada Allah, dia semakin kuat derma. Orang pelit sebetulnya karena prasangka buruk kepada Allah. Ya Allah, nanti kalau saya berikan habis. Loh, bukankah Allah sudah berjanji, kau berikan Allah akan kasih loh. Makanya orang yang punya husnudzon kepada Allah, di saat kaya pun dia begitu mudah dia berderma karena yakin kalau aku berikan Allah akan ganti dan aku akan dapat pahala. Subhanallah, ilmu husnudzon, ilmu menghantarkan kepada kemuliaan, ketentraman yang sesungguhnya. Bagi si fakir nyungsep, si sakit yang tertimpa penyakit pun akan reda, akan tentram. Kalau bicara tentang sakit, orang sakit, memang orang sakit kayak orang yang memang dibenci oleh Allah saja. Oh tidak, di sana ada Nabi Ayub yang diuji dengan sakit tidak henti-hentinya, dengan kefakiran yang tidak, Masya Allah. Kemudian juga yang namanya kekayaan adalah juga ada seorang Nabi Raja jadi kekasih Allah. Jadi masalah kaya ini sebenarnya ujian semuanya. Baik, kita bicara tentang musibah. Dari tiga ini cara pandang juga. Dari tiga, kalau orang tertimpa musibah, antara dia diampuni, diangkat derajat, atau disiapkan pahala. Kemudian setelah itu untuk nilai diri kita, untuk menghibur diri kita, dan hiburan yang sesungguhnya. Dan yakin, coba sebegini, Anda semoga tidak terjadi sesungguhnya. Anda kehilangan misal saja, kehilangan uang 5 juta, sementara uang ini betul-betul Anda perlukan di rumah Anda, di keluarga Anda. Tiba-tiba ada orang di samping Anda tahu dia orang kaya raya, anggap saja raja atau bos. Kenapa Pak? Aduh Pak, uang 5 juta gajian seharusnya saya pakai ini, tatanya hilang. Lalu dia ngomong, tenang aja, nanti saya ganti. Dengan janji tak begitu langsung tenang.
Apakah kita tidak percaya dengan janji Allah? Ini loh yang harus kita hadirkan. Janji Allah, bukankah Allah akan mengganti? Kalau tidak di dunia, ada kisah panjang orang beriman di dunia hanya 80, 90, 100 tahun, jalannya susah sudah kita ini. Kita akan ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Harus paham mana ini. Maka nggak ada depresi setelah ini, nggak ada. Allah. Cuman nanti setelah itu cara pandang kepada manusia, orang hati-hati. Nanti bisa masuk bab kesombongan, menyakiti orang lain. Contoh, jika di sebuah kampung ada tertimpa musibah bencana alam, gempa bumi, lahar apa, lalu apa cara pandang? Pandang kita kepada orang tidak semuanya boleh kita hadirkan. Kita husnudzon, Allah akan angkat derajatnya, Allah akan beri pahala berlipat ganda. Jangan ngomong begini, ya karena ente banyak dosa, kurang ajar. Karena ente banyak dosa makanya kena bencana. Oh di tsunami Aceh banyak dosa makanya. Oh di Jogja gempa bumi. Lah kok kita suudzon pada manusia sekarang? Kalimat kita ini menyakitkan. Kalau memang tsunami harus terjadi di Aceh karena dosa orang Aceh, Cirebon pun juga kena seharusnya. Memang gak ada orang dosa di Cirebon. Ini kadang kita cara pandang kita ini juga perlu benar. Nanti husnudzonnya ada lanjutannya. Biarpun mungkin kita bisa menghadirkan majelis ini husnudzon kepada manusia, ini babnya lain lagi. Kenapa omongan kita suka nyakitkan? Oh, seolah-olah dia ceramah bareng seolah Ustaz. Itu hati-hati, hei hamba Allah, belajarlah dari kejadian di Jogja. Itu semua terjadi karena banyak dosa di sana. Ya, kok sok banget. Ente tidak punya dosa. Padahal di sana ada kekasih Allah yang tenggelam di dalam tumpahan gempa dan seterusnya, atau lahar dan sebagainya. Mereka orang baik. Akan tapi kalau kita mandang musibah terjadi pada orang, pandang bahasanya Allah akan angkat derajatnya, Allah akan muliakannya. Menghibur iya, bahasanya menghibur diri adalah Allah akan ampuni dosa-dosa, iya. Tapi kalau kita suarakan jadi menyakitkan. Tidak ada musibah yang tiba kenakanya dosa hamba-hambanya karena banyak dosa di kampung ente. Kampung ente gak ada yang dosa. Loh, ini masalah hati juga, ini cara menjaga lisan. Baik. Kita husnudzon kepada Allah karena musibah, insya Allah sudah tentram. Yang diuji oleh musibah dengan kefakiran. Mulai kapan kefakiran sebuah kehancuran? Dan memang kita tidak boleh memfakir-fakirkan diri kok. Membuang-buang harta haram kok. Saya ingin jadi orang fakir pangkat tinggi makanya bakar harta saya, dosa maksiat kok. Jalani hidup dengan indah. Di saat diuji dengan kefakiran, merenunglah tentang keutamaan kefakiran. Bukan kita harus menjadi fakir. Nabi tidak senang kalau seorang hamba lemah. Akan tapi jika diuji oleh Allah dengan sakit di badan kita, kurang di dalam harta, kurang nyawa dan meninggal, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semuanya dari Allah akan kembali kepada Allah. Dia akan melakukan ketentraman. Kapan akan depresi? Kapan akan frustasi? Kapan akan ngedon? Kapan akan gelisah keberkepanjangan? Enggak ada, karena dia kenal Allah. Di saat mendapatkan musibah dengan ilmu husnudzon kepada Allah. Lanjutnya husnudzon kepada Allah karena apa? Maka kita perlu tes dulu, Anda apa saat ini? Yang pertama ini, Anda diuji enggak? Coba, kalau tidak sakit Anda, kan ada ibu yang sakit, ayah sakit, saudara sakit. Jadikan bahan renungan. Ada yang meninggal. Binaqsi minal wal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Akan dikurangi dengan ekonominya, dikurangi. Mau diangkat oleh Allah agar keluarga yang mati, ada sakit yang Allah timpakan. Ini semua bisa terjadi pada siapapun. Akan tapi kalau ilmu husnudzonnya tinggi, bagi dia problem tidak akan menjadi sebuah problem. Maka dia akan melihat kenyataan ini adalah dengan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, Allah yang maha pemurah.